bagaimana kita sebagai manusia itu bisa melakukan segala hal. Kontrolnya itu dari mana? Kendalinya itu dari mana? Jadi kendali kita melakukan segala sesuatu itu kendali kita ada di otak. Semuanya ini di otak. Jadi di sini tidak ada apa-apa. Tapi kita seringkali ngomongnya di sini ada apa? Hatiku deg-degan. Ini yang deg-degan bukan hati loh. Jantungku deg-degan. Jadi mulai sekarang ngomong yang benar. Jantungku deg-degan, hati kita ada di sana. Hati ini tidak mesti apa-apa. Oke. Saya kepingin ngomong bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu terakhir sebagai ciptaan yang mulia, karena itu Tuhan tahu tanggung jawab kita itu besar. Dalam Kejadian dikatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia sebetulnya untuk mengelola semua yang sudah Dia ciptakan sebelumnya. Tapi nggak cukup kalau kita itu dibentuk seperti ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita software yang luar biasa. Teman-teman, kita mau ngomong bayangkan tentang anak usia dini. Bayangkan tentang anak-anak di bawah umur 7 tahun. Ya. Saya mau nanya, kalau ada anak-anak kecil umur 1,5 tahun, 2 tahun setengah, terus kita ngomong, ayo nang ninung ning, nang ninung, ke sana itu ngapain coba? Mamanya gini-gini, nang ninung ning, nang ninung, terus buat tanggapan gitu kan, dia juga begini-begini. Ayo kiss bye, dia juga bisa lakukan. Tepuk tangan, dia bisa lakukan. Dari mana? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Otak kita itu seperti spons. Jadi kita tadi sudah sepakat, kita janjian mikirin anak di bawah umur 6 tahun ya, 7 tahun ya, anak usia dini. Otak mereka itu seperti spons. Teman-teman tahu spons itu bagaimana? Silakan yang di pojok sana, saya tidak bisa sebut namanya. Yang paling pojok siapa? Bu? Nah, spons itu sifatnya bagaimana, Bu? Cepat menyerap. Cepat menyerap. Betul. Spons itu cepat menyerap. Otak anak-anak itu juga cepat menyerap. Terus dia menyerapnya itu nggak pakai pemilah. Betul? Kalau kita letakkan dia di air sabun, dia nggak pikir gini, sebentar yang aku ambil airnya doang, enggak, atau busanya saja, enggak. Kalau kita celupkan dia di air Coca-Cola, dia tidak akan berpikir bahwa itu tidak tak serupah karena Coca-Cola. Kalau kita letakkan di air got, dia juga menyerap tanpa memilah. Apa yang diserap itu dia nggak pilah. Itu otak anak usia dini. Mulai bayangkan ya. Bayangkan, yang punya anak bayangin. Betul, bener. Kemarin aku gini, anakku bisa langsung meniru. Kemarin begini, anakku bisa langsung seperti itu. Kemarin anak tetanggaku begini, anakku ikut-ikutan. Kemarin di TV ada ini, anakku bisa begitu. Berapa banyak anak-anak kecil yang senang nonton TV menjadi korban TV? Anak saya kalau diajak makan, kalau saya pembantu saya tanya, Mika makan apa? Ayam goreng. Dia selalu bilang, Mbak Mi, ayam gorengnya Ipin Upin. Tahu ayam gorengnya Ipin Upin yang apa? Paha. Dikasih dada dia nggak mau, padahal dada menurut saya lebih enak. Pokoknya paha. Terus dia tanya lagi, Mam, ini apa? Semua yang ada di Ipin Upin itu dia minta disyaratkan. Semua yang dilihat dia itu diserap. Oke? Ini gambaran ya, tidak sesungguhnya, tetapi hanya digambarkan supaya membuat kita lebih gampang menangkap. Otak kita itu fungsinya seperti ini. Jadi belahan otak kanan itu seperti ini. Belahan otak kiri fungsi kerjanya seperti ini, terstruktur, terkotak-kotak. Yang di sini rasanya
di mana teman-teman? Yang kanan. Bebas, menyenangkan. Saya mau nanya ya, kalau kita disuruh milih rekreasi, kita milih yang mana? Atau kita mau milih, kita mau ada di sebelah mana? Kita milih sebelah kanan. Perkembangan otak dipengaruhi oleh gen dan stimulasi dari lingkungan. Perhatikan dulu gen. Gen itu keturunan. Jadi memang perkembangan otak dipengaruhi oleh siapa anak itu, perkembangannya ya. Tapi berikutnya ada harapan, ada stimulasi dari lingkungan. Jadi sebetulnya lingkungan itu ikut mempengaruhi, ikut berperan serta, ikut berinvestasi terhadap perkembangan otak anak dan bahkan otak kita. Pada saat lahir tadi Mr. Wisnu sudah jelaskan banyak sekali neuron triliunan gitu ya, dan dikatakan kalau dikasihi tumbuh berapa triliun, kalau dibentak rontok berapa miliar, kalau dijedurin tembok 10 miliar ya. Jadi kalau anak dipukul kepalanya sama mamanya, rontoknya berapa? Kata anak saya, dulu jangan sampai rontok. Jadi kalau saya ngomong keras itu, mam rontok, mam ini rontok. Oke, iya, jangan ya. Itu sebabnya kenapa kemarin saya mengatakan normal force. Guru berperan membuat sel otakmu, sel otak anak-anak itu rontok atau enggak. Dari tadi dikatakan mengasihi, tapi pasti teman-teman juga akan berpikir, oh jadi kita ini nggak boleh marah-marah ya. Nanti ada pelajarannya bahwa kita bagaimana membalance itu, membuat itu seimbang. Ada disiplin yang namanya disiplin positif, ada yang namanya komunikasi efektif. Selama 3 tahun pertama kehidupan, sinaps berkembang cepat melalui rangsangan atau stimulasi. Lihat, 3 tahun pertama. Artinya anak itu sedang dalam pengawasannya siapa? Ibunya, orang tua. Kenapa saya juga mengatakan ke YMBN bahwa kami memberikan kurikulum untuk anak umur 4 sampai 6 tahun dulu. Kenapa? Karena sebetulnya 0 sampai 3 itu tanggung jawab keluarga. Keluarga itu yang menstimulasi. Saya juga mengambil jalan supaya guru-guru tidak terlalu sulit, karena 3 tahun itu masa krusial, masa menetapkan anak ini ada keterlambatan atau kelainan atau apa. Ya, ini gambarannya sinaps. Ada serabut-serabut, ini dendrit, tadi Mr. Wisnu sudah gambarkan. Ada badan selnya, ada serabut panjangnya namanya akson atau nerif. Ini sinapsnya, persambungan ini namanya sinaps seperti ini. Dan di persambungan ini sebetulnya ada celah yang kalau distimulasi, celah ini tumbuh jembatan, akan tergandeng menjadi sebuah jembatan. Semakin distimulasi di bagian-bagian tertentu, semakin jembatannya itu terbangun. Dendritnya semakin molor, seret. Nanti di sini ada lagi dendrit, di sini nyambung dia, seret. Terus ada sinyal-sinyal, ada apa ya? Kalau listrik itu ada lompatan-lompatan listrik yang membuat dendrit itu tersambung satu dengan yang lain pada saat anak itu sedang mempelajari sesuatu atau sedang distimulasi sesuatu. Ketika saya mengajarkan untuk lepas sepatu, pakai sepatu, anak itu melihat, dan awalnya apa yang dilakukan anak-anak? Ketika pakai sepatu yang pakai itu velcro itu, awal pertama kali diajarkan untuk anak-anak bagaimana? Mudah atau sulit untuk awalnya? Pertama kali anak menemukan itu, buat anak-anak umur 2 tahun itu sulit untuk melepas. Tapi begitu dia sekali, 2 kali, terus diberikan latihan, akhirnya dia bisa dengan mudah melakukan. Kenapa dia dengan mudah melakukan? Orang Jawa bilangnya apa? Wes kulino. Sebetulnya betul itu wes kulino, tapi sebetulnya di otaknya ini sudah ada jembatannya, sehingga ketika dia lihat sepatu dengan velcro itu, otaknya sudah ngerti, sudah bisa memerintahkan kepada tangannya, koordinasi mata dan tangannya, kletekan, buka.
Demikian juga ngajar kancing baju. Perlu latihan. Makin sering latihan makin mungkin. Anak saya yang kecil ketika dia pakai sepatu, awalnya dia harus duduk dipakai. Tapi lama-lama ketika dia sudah terbiasa, dia bisa pakai sepatu macam punya saya ini sambil apa? Sambil berdiri dan sambil apa akhirnya? Sambil jalan. Dia bisa pakai ini, terus dia bisa sambil jalan, sudah bisa berdiri-berdiri sendiri. Siapa yang memerintahkan? Yang bisa melakukan. Jadi apa sih yang ingin saya sampaikan? Bersama dengan anak usia dini, mereka perlu apa? Stimulasi dan perlu apa? Terima kasih. Perlu latihan. Bisa sekali langsung jadi? No. Perlu latihan. Terus kita gemes, aduh gini aja enggak bisa. Aduh gini aja kok enggak bisa. Ini loh, ini kelihatan. Loh, saya kalau jadi anaknya gini, iya, mem sudah besar. Saya loh baru. Itu sebabnya ada latihan-latihan yang harus dilakukan. Perkembangan otak pada bayi, organ otak merupakan sistem saraf pusat. Perkembangan otak dimulai sejak bayi dalam kandungan. Organ otak lebih dulu berkembang dibanding organ lainnya. Jadi yang ditumbuh kembangkan lebih dulu itu bukan matanya, bukan hidungnya, bukan tangannya, bukan kakinya, bukan jantungnya, bukan paru-parunya, tapi otak yang tadi saya jelaskan. Itu sebabnya kenapa kalau tiba-tiba kita hamil di luar nikah atau hamil tidak diinginkan, anak itu tertolak karena memorinya terkena. Kita, oh bukan kita ya, saya kali ya, perempuan, jadi bukan kita. Kalau laki-laki kan tidak ikut hamil gitu loh maksud saya. Perempuan itu baru menyadari kalau hamil ketika berapa minggu? Minim seminggu? Sadar? Enggak, masih gaya-gaya. Nanti 4 minggu baru sadar. Loh, aku hamil itu 4 minggu itu sudah tumbuhnya macam-macam. Jadi kalau sampai orang, oh masih 4 minggu, ayo digugurkan aja, itu sudah sesat. Anak itu sudah siap, loh saya kok hamil. Dengan perkataan, loh saya kok hamil itu sudah membuat memori anak itu tergoncang. Makanya suami istri kalau melakukan hubungan itu dengan sadar, mau ndak punya anak, loh supaya tidak terjadi kaget-kaget, karena kita tidak sadar kapan itu jadinya. Ketika sudah melakukan hubungan suami istri langsung, oh ini kalau memang mau iya harus diterima, sudah tidak usah tunggu sampai 4 minggu. Mulai dari memori gede, nanti saya ada gambaran besar ke batang otak maju ke sini. Perkembangan juga dipengaruhi oleh nutrisi. Ini dikatakan 3 minggu karena apa? Itu mulai masuk ke arah batang otak dan ke korteksnya. Tetapi memorinya, limbiknya itu dibentuk langsung pada saat janin. Pada saat sel sperma dan telur itu bergabung, itu langsung menjadi calon memori. Saat bayi dilahirkan, otak belum berfungsi sepenuhnya, dia belum berfungsi, tapi perangkatnya sudah ada. Semua sudah disiapkan Tuhan, sudah diatur sama Tuhan, diberi kapasitas yang dahsyat. Makanya saya tahu sekali kenapa Tuhan ngomong bahwa aku menciptakan engkau serupa dan segambarku, karena begitu besar kapasitas yang diberikan Allah untuk kita. Tetapi manusia tidak menggunakan semuanya. Apalagi orang Indonesia ada guyonan, kalau beli otaknya orang Indonesia mahal karena masih bersih, tidak pernah dipakai. Yes. Otaknya orang di Indonesia masih bersih, rapi, padahal jadi lolai. Yang dicari otak yang ruwet, yang mikir terus. Yang kalau tidur sama mikir gitu ya, itu salah juga. Jangan
berserah sama Tuhan. Organ tubuh belum dapat bekerja dengan baik karena masih membutuhkan rangsangan-rangsangan. Kemampuan koordinasi otak belum maksimal. Apa dibaca paling ujung? Perlu dilatih. Perlu dilatih. Tugas kita salah satunya adalah sebagai coach untuk anak-anak, melatih anak-anak. Tidak serta-merta loh kita ini bisa melompat dari sini ke situ. Sekarang aja oke, tapi buat anak-anak usia dini diminta engkle saja, ini sudah ruwet. Berjalan lurus, apa yang terjadi? Kita aja menggok-menggok, coba saya minta salah satu jalan dengan kakinya begini, kalau nggak gini-gini. Nah. Apa ini? Kenapa? Balancing kita nggak benar. Perlu apa ini teman-teman? Latihan. Ini ada latihannya ini. Motorik yang kita lakukan di sekolah. Ini bukan hal mudah buat anak-anak. Gurunya enggak. Nih, aduh sorry ya, enggak jelas ini. Jadi ini dari ini 25 hari, setelah itu 35 hari, 45 hari, 30 hari, dan ini 5 bulan. Ini 5 bulan. Hamil 5 bulan. Ini hamil 9 bulan. Jalinan syaraf antar sel otak belum padat. Setelah dilahirkan bayi perlu apa teman-teman? Distimulasi agar anak menjadi cerdas di masa belajarnya kelak. Sejak bayi lahir, sebetulnya mulai dari kandungan itu kita bisa memberikan stimulasi. Karena di dalam kandungan itu sejujurnya dia bisa memfungsikan sel-sel otaknya itu. Karena ada organ tubuh yang lain yang mendukung untuk sel-sel otak itu berkembang. Ini tadi Mr. Wisnu sudah ya, jadi saya nggak akan ulangi lagi. Kenapa hanya saya tekankan lagi kenapa tadinya seperti ini menjadi ini? Bukan karena apa-apa, tetapi karena stimulasi yang dilakukan. Lihat, kalau banyak stimulasi seperti ini, kalau tanpa stimulasi seperti ini kalau di sini dia sampai 10 tahun, jendelanya itu sampai 10 tahun. 80%, 85, 90%. Perkembangan jaringan otak. Jadi perkembangan jaringan otak. Jaringannya, kalau kita pasang listrik, pasang telepon, kita ngomong, oh sudah ada jaringan ya di kampungku. Ya, ada jaringan. Tapi udah masuk rumah kita belum? Udah on belum? Belum tentu. Nunggu kalau kita daftar, kita bayar, baru itu bisa on. Sama dengan ini. Jaringannya Tuhan sudah siapkan, tetapi on-nya depend on you as a educators, depend on you as a parent, and depend on community. Betul? Tergantung dengan komunitas kita, tergantung dengan komunitas kita. Nah, perhatikan ini adalah perkembangan otak manusia. Conception itu adalah masa kehamilan. Ini masa kelahiran, ini bulan, ini tahun kehidupannya, ya, sampai 19 tahun. Kita akan melihat bahwa sejak dari conception itu sudah ada pathway yang diatur. Yang